Serial Netflix yang terbaru, The Sandman, itu kan baru aja mulai tayang season 1-nya yang diadaptasi dari 2 buku pertama dari 10 buku komik The Sandman. Nah, The Sandman ini adalah salah satu komik karya Neil Gaiman yang paling legendaris. Waktu itu dirilis sama DC Comics. Bahkan bisa dibilang The Sandman ini adalah anak kesayangannya si Neil Gaiman. Neil Gaiman tuh siapa po? Dia adalah salah satu penulis fantasi modern yang paling terkenal, paling celebrated, paling menang award. Dan banyak buku-bukunya yang udah diadaptasi jadi film maupun jadi serial. Ada Coraline, terus ada American Gods TV series, ada juga The Good Omens. Dan semuanya ini itu ditulis dan dirilis setelah The Sandman. Tapi dari dulu memang Neil Gaiman ini paling sayang sama The Sandman ini. Jadi tiap kali diminta sama studio film atau studio TV untuk yuk bikin film Sandman yuk Neil, dia selalu bilang please jangan bikin Sandman. Nah makanya gue cukup kaget waktu setahun atau 2 tahun lalu si Neil bilang kalau The Sandman versi Netflix ini adalah serial Sandman yang dibuat oleh pecinta Sandman untuk orang yang menyukai Sandman dan oleh pembuat Sandman juga karena si Neil Gaiman terlibat cukup aktif dalam pembuatan serial Sandman ini. Hello guys, this is Popo Kosen dan hari ini di Off the Record gue akan cerita dikit soal The Sandman itu sebenarnya apa. So, The Sandman, sebenarnya kalau kamu tipe orang yang seneng dengan cerita yang penuh misteri gitu kan, yang enjoy process of discovery-nya, kayak ada cerita nih di episode 1, terus semuanya baru jelas di episode 10. Nah, saran gue lo langsung stop aja ini video dan lo nonton langsung aja The Sandman tanpa ada pengetahuan apapun soal itu. Jadi bener-bener enter completely blind gitu. Karena The Sandman ini nanti pada akhirnya akan menjawab hampir semua pertanyaan yang muncul di awal. Walaupun mungkin nggak semua langsung terjawab ya di season 1 ini. Soalnya ini kan cuman 2 buku awal kan dari 10 bukunya Sandman. Tapi buat kamu orang yang ngerasa frustrasi kalau storytellingnya kayak gini, penuh misteri segala macam dan lo nggak baca komiknya dan kamu nggak mau nonton season 1 sambil penuh tanya-tanya ini orang siapa, ini siapa, kenapa kok mereka gini, motivasinya apa, mereka ngomong gini tuh maksudnya apa. Nah disitulah Off the Record ini akan masuk mencoba membantu. Jadi soalnya gue juga belum beres nonton Netflix The Sandman ini, cuman gue udah baca komiknya sih dulu. Jadi gak pakai lama ya, langsung aja gue akan mencoba membantu. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul atau yang mungkin lu mesti tahu jawabannya sekarang sebelum nonton biar nggak terlalu bingung ya. Nah yang pertama adalah Dream itu siapa? Siapakah Dream itu? Dream itu adalah Sandman. Jadi basically dia protagonis atau tokoh utama dari serial Sandman inilah. Dia itu seorang endless, makhluk abadi yang tugasnya dia adalah menjaga dan mengatur dunia mimpi. Maka namanya dia Dream. Dia di dunia disebut dengan punya banyak nama sih. Ada Morpheus, ada Sandman, ada Oneiros, dan lain-lain. Tergantung di lain tempat, lain budaya, pokoknya dia punya sebutan yang berbeda. Yang pasti adalah tugas utamanya Dream ini, pokoknya harus menjaga supaya the dreaming atau dunia mimpi itu terus terkendali dan seimbang. Nah, maksudnya apa? Emang kenapa kalau dunia mimpi nggak seimbang dan sebagainya? Tenang aja, ini adalah salah satu pertanyaan yang di awal-awal serial itu udah kelihatan kalau nggak seimbang gimana. Apa powernya si Dream ini, kekuatannya dia ini apa? Nah di dunianya dia, di wilayah kekuasaannya Dream, the dreaming, dia ini punya kuasa penuh tentang gimana sebuah benda ini kayak apa, dan benda ini berinteraksi kayak apa. Dia bisa bikin makhluk hidup independen yang punya pikiran, atau bisa bikin manusia juga dari udara kosong, pokoknya benar-benar bisa bikin dari nol, diubah-ubah semau dia, bahkan dihancurkan semaunya dia, asal di dunia mimpinya dia. Dan dia juga bisa mengarungi mimpi semua orang, mengambil mimpi, bahkan menambahin mimpi mereka, memberikan mimpi buruk, memberikan mimpi indah ke semua orang. Jadi dia ini sesuai dengan namanya, dia itu adalah Raja Mimpi. Nah, Endless ini apa dan ada berapa orang? Nggak, Endless ini adalah 7 bersaudara, semua namanya depannya pakai huruf D.
Jadi ada dream, terus ada destiny atau takdir, ada death, kematian, ada desire, keinginan atau gairah ya. Terus ada despair, keputusasaan, ada delirium, kegilaan atau stresan atau pokoknya yang stres-stres gitu. Dan yang terakhir yang ketujuh, prodigal, dia nama depannya nggak D karena ini di komiknya itu menjadi misteri sebenarnya si prodigal yang ketujuh ini tuh nama aslinya siapa. Nah kalau lo nggak mau spoiler, skip aja 2 menit ke depan, tapi pokoknya spoiler mulai sekarang. Jadi si prodigal ini nama aslinya adalah destruction atau kehancuran. Nah dia ini nggak muncul di semuanya ini, dia baru muncul nanti di season 4 atau season 5 kalau serialnya ini lanjut, dan dia tuh ternyata udah males menjalankan tugasnya dia karena dia ngerasa nah itu gue pergi aja nyatanya kehancuran tetap terjadi kok. Jadi itulah itu tapi nggak dibahas terlalu banyak sih. Udah spoiler selesai. Well technically ini satu episode penuh spoiler sih ya. Next. Siapa yang memberikan Dream powernya dia? Siapa sih yang ngasih dia power? Bosnya Dream ini siapa? Jadi di Sandman ini dijelaskan kalau para Endless ini tuh nggak ada yang menciptakan. Mereka tiba-tiba muncul aja. Mereka tiba-tiba lahir aja ketika makhluk hidup mengalami mereka yang pertama kalinya. Contoh ketika ada satu makhluk hidup yang mengalami takdir untuk pertama kalinya, maka Destiny lahir. Terus ada orang yang mati pertama kali, death lahir. Ada orang yang pertama kali merasakan semangat, merasakan gairah, desire lahir. Dan gitu semuanya. Jadi si Dream ini juga lahir waktu ada makhluk hidup yang pertama kali bermimpi. Jadi terus dia tiba-tiba muncul. Nah apakah nggak ada yang menciptakan ini berarti di dunianya Sandman ini nggak ada Tuhan atau dewa? Ada banyak dewa sih di dunianya Sandman ini, jadi ini mirip kayak MCU gitu. Jadi ada dewa-dewa Yunani, terus ada dewa Mesir, ada surga dan neraka menurut agama Kristen juga. Ada tokoh-tokoh kitab suci juga. Ada juga Lucifer, Morning Star atau Iblis di ajaran agama Kristen yang dia muncul di season 1. Dan nanti di season-season berikutnya dia bakal berperan lebih besar. Nah sedikit quick fact aja. Nah Lucifer yang muncul di Sandman ini sebenarnya sama dengan Lucifer yang ada serialnya di Netflix itu loh. Yang dia turun ke bumi terus dia punya nightclub, itulah yang lu nonton yang cowok ganteng banget yang main. Nah ini sama sebenarnya tokohnya karena kan itu berdua sama-sama DC Comics ya. Tapi bedanya di Sandman ini yang jadi Lucifer si Gwendolyn Christie. Jadi perempuan yang meranin Lucifer. Aslinya memang nggak punya jenis kelamin kan ya malaikat itu. Terakhir gue mau nambahin kalau Dream ini lu jangan memandang Endless ini kayak manusia ya. Walaupun mereka bentukannya kayak manusia di film Sandman. Tapi mereka ini ya 7 hal itu yang it's a concept yang I guess dipersonifikasi jadi orang. Tapi aslinya mereka bukan orang. Jadi mimpi itu ya mimpi yang kita ngalamin mimpi segala macam itu. Terus destiny, takdir itu ya takdir aja. Jadi mindset kita waktu nonton jangan menganggap mereka orang. Soalnya kalau lo nganggap mereka orang, ya Dream ini kalau jadi orang sih lumayan brengsek sih sebagai manusia. Tapi mesti diingat kalau mereka ini bukan orang. So itu dia sedikit info tentang Sandman biar lo waktu nonton gak begitu bingung, gak begitu pusing. And kalau lo tertarik baca komiknya, ya menurut gue kalau lu sekarang belum baca ya lu nonton season 1 dulu aja baru nanti baca dari buku yang ketiga. Kalau lu udah baca kayak gue juga udah baca, gue nonton lagi sih karena Sandman ini komiknya lumayan gila dalam arti ya grafiknya itu lumayan gila. Gue penasaran itu nanti kalau dibikin jadi TV series bakal segila apa karena nanti sedikit spoiler bakal jalan-jalan nih. Si Dream ini, si Morpheus ini bakal jalan-jalan ke dewa, ke dunianya dewa-dewa. Dia bakal pergi ke neraka. Gue lupa sih, dia pergi ke surga apa enggak ya? Gue lupa. Tapi dia bakal pergi ke neraka, ngomong-ngomong sama Lucifer. Jadi menarik untuk dilihat visualisasinya di serialnya kayak apa. So itu dia untuk Off the Record kali ini. Gue nanti akan kasih nilai ke serial Sandman ini kalau udah selesai nonton ya. Gue belum selesai soalnya. Nanti kalau udah selesai gue akan kasih. And
That's it I guess. Kamu bisa dengerin juga ini di Spotify. Jangan lupa ada podcast gue tentang sepak bola yaitu Tiang Jauh. Dan dengerin juga Popo on the Radio tiap hari Senin sampai Jumat. So that's it buat Off the Record hari ini. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.